Shalom semuanya dan senang sekali kita bisa berkumpul di sini dan satu topik yang sangat menarik hari-hari ini kita tahu bahwa di mana-mana sebenarnya ini bukan budaya Indonesia sih tapi karena eh, memang sudah membudaya di mana-mana akhirnya di Indonesia juga ikut terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang ya mungkin sudah pernah uh, dari luar gitu ya atau bahkan sekarang juga di sosial media juga banyak karena melihat Halloween ini kok warnanya seru banget gitu ya, warna orange, warna hitam, lalu kemudian orang-orang mulai mengikuti tanpa mengerti tentang dibalik itu apa sih, ada apa sih gitu ya. Ada banyak tipuan-tipuan yang iblis buat dengan tujuan untuk menipu umat manusia. Karena iblis adalah, jangan lupa, firman Tuhan katakan bahwa iblis adalah bapa penipu. Dan dia akan selalu membuat tipuan-tipuan dia yang namanya penipu. Ya penipu apa sih kepinginnya? Dia ingin mencuri, pengen mengambil, ya, membunuh dan membinasakan. Dan namanya tipuan tentu tidak jelek, pasti ada sesuatu yang bagus. Tapi bolehkah sebelum saya memulai berbicara, kita berdoa untuk hal ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini dan kami terus mengundang roh-Mu yang hidup, ya Roh Kudus, untuk terus berbicara di tengah-tengah kami. Engkaulah yang menyingkapkan segala perkara yang selama ini kami tidak tahu, Tuhan. Singkapkan segala tipuan-tipuan iblis dan berikan kami kemampuan, kuasa untuk menghancurkan tipuan itu. Terima kasih dan biarlah melalui hari ini setiap kami anak-anak-Mu semakin mengerti dan kami semakin tahu apa yang harus kami lakukan dan harus tidak dilakukan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di tempat di mana anak-anak-Mu berada, baik di rumah atau dimanapun juga, dan kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak Tuhan atau orang Kristen boleh nggak sih ngikutin Halloween seperti ini? Kan lagi ngetren. Toko-toko di mana-mana juga menampilkan dekorasi yang seram-seram. Dan saya lihat tetangga-tetangga saya kalau Christmas, mereka dekor Christmas bagus-bagus. Tapi waktu Halloween, mereka juga mendekor dengan seram-seram. Bahkan anak-anak kecil didandanin yang seram-seram, lalu datang dari rumah ke rumah dengan bawa candy atau cookies yang ada. Nah, mungkin ini adalah satu perayaan-perayaan yang buat anak-anak kelihatannya menarik tanpa mereka mengerti apa itu Halloween, ya. Mari kita lihat sebelumnya, Halloween adalah satu tradisi agama kuno Druid di Eropa, khususnya Irlandia, lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi, ya. Ini masa pagan. Perayaan dimulainya musim dingin atau gelap karena melekat dengan tema-tema kematian. 31 Oktober atau 1 November seperti sekarang ini kita ada, ya. Tadi saya dengar anak-anak mulai jalan ketawa-ketawa pakai cleaning gitu ya. Maka ini dirayakan sebagai Halloween. Subjek penyembahannya adalah Samhain. Nanti kita lihat apa itu. Ya, kalau kita katakan, saya tidak akan membahas terlalu detail, tetapi minimal saudara bisa mengerti tentang apa di balik Halloween itu. Ya, dan Halloween ini memang dirayakan sebelumnya oleh mereka yang beragama, bukan sekarang dianggap agama. BBC, saya baca di BBC menyatakan di Inggris sekarang bahwa Druid itu dianggap sebagai satu agama. Tetapi kalau kita telusuri, Druid ini syarat dengan hal-hal yang mistis, satu agama penyembahan yang disertai dengan hal-hal yang mistis, ya, penyembahan bahwa penyembahan kepada alam, ya, alam gaib, menawarkan moral-moral yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya bukan dasarnya kebenaran. Ya, ada banyak hal yang baik tetapi belum tentu benar. Druidry atau Druidry dikatakan merupakan salah satu kepercayaan tertua yang dikenal di Inggris, dan kepercayaan ini dianut oleh masyarakat Celtic yang tinggal di daratan Eropa lainnya. Jadi daratan Eropa di sekitar Inggris, ya, Britain, lalu
di sekitar Scotland, Ireland, atau Irlandia, di sekitar-sekitar itu. Dan kalau saudara pernah tahu film Harry Potter itu kan dari situ. Nah, ini kira-kira simbol-simbol gambar-gambarnya seperti ini. Saya akan cepat supaya kita bisa banyak mengerti tentang hal ini. Dan perlu kita ketahui bahwa Halloween itu adalah perayaan dimulainya musim dingin kepada kegelapan. Jadi dari autumn kepada winter. Karenanya melekat dengan warna-warna kematian. Saudara akan lihat warna orange dari labu dan juga warna hitam. Orange itu berbicara tentang memang pada saat itu ada panen yang ada, tetapi warna hitam berbicara tentang kematian, ya. Dan perayaannya 31 Oktober atau 1 November, subjek penyembahannya ini kita perlu tahu bahwa subjek penyembahannya adalah Samhain atau Samhain. Nah, Samhain diucapkan sebenarnya Samhain. Jadinya Samhain. Kita sebutnya Samhain aja biar gampang gitu ya. Adalah hari raya Celtic yang terbesar, jadi seperti kayak festival begitu ya. Mungkin kalau kita tuh ada kayak Jakarta Fair gitu kan ya, untuk merayakan khususnya Jakarta Fair dirayakannya pas ulang tahun Jakarta. Nah, ini Samhain ini satu perayaan di antara peralihan dari musim semi kepada musim dingin. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah satu perayaan bukan sebenarnya perayaan biasa. Dan dalam perayaan Samhain ini selalu dihadirkan penyihir ya untuk menyampaikan pesan dan sihirnya. Bahkan ada perayaan-perayaan yang tanpa kita sadari ya sebenarnya mengadaptasi dari perayaan-perayaan Samhain ini, misalnya kayak ada ramalan kartu tarot, bahkan juga ramalan tangan, terus ramalan dari bintang-bintang yang ada dari kita gitu ya. Terus apa saja dilakukan yang intinya sebenarnya itu adalah memakai kuasa-kuasa kegelapan. Walaupun orang bilang gini, enggak ini cuma buat lucu-lucuan aja. Lucu kan ya kalau anak-anak dipakai topi sihir. Lucu kan kalau anak-anak dipakein baju-baju Dracula, lalu mulai dipakein kayak ada darah-darah. Lucu-lucu aja, tapi saya mau kasih tahu itu enggak lucu-lucu. Itu adalah sesuatu yang kita nanti akan tahu bahwa itu adalah suatu perangkap iblis yang sangat menyeramkan. Dan kita perlu tahu khususnya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita mesti mengerti tentang hal ini ya. Trick or treating dikatakan berasal dari praktek Irlandia, Skotlandia kuno. Jadi di malam-malam menjelang Samhain ini, kayak seperti sekarang ini, ya selalu ada perayaan, misalnya pakai kostum, lalu juga menyanyikan lagu-lagu untuk orang mati. Nah, jadi sebenarnya intinya kalau saya rangkum semua ini perayaan daripada kematian, orang-orang mati. Jadi di malam ini mereka mempercayai bahwa roh-roh orang mati itu keluar gitu loh. Jadi perlu di treat and trick gitu. Kalau kita nggak treat, maka dia akan melakukan hal yang jahat kepada kita. Sebab itu kalau saudara lihat anak-anak kecil bagi-bagi permen, kantong-kantong, ada kantong-kantong cookies seperti itu. Ya, sebenarnya ini adalah satu perayaan yang kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Jadi pergi dari rumah ke rumah dengan lagu kematian, kue diberikan sebagai pembayaran. Seperti begitu. Supaya tidak terjadi sesuatu yang sial ya. Samhain kita tahu bahwa itu adalah festival yang sangat dari satu kepercayaan agama Druid atau agama ini ada di sekitar dari bangsa-bangsa Celtic yang ada di Eropa, dan mereka menyembah dengan satu penyembahan yang mistis. Nanti kita akan lihat mistisnya tuh ada di mana gitu. Apa yang terjadi saat Halloween kuno? Jadi kita harus menelusuri akarnya. Dari Halloween kuno itu adalah di sini pengertiannya adalah semua roh diperkenankan manifest di bumi, dan puncak perayaan Druid seperti Wicca atau Halloween, dulu namanya Wicca ya. Sekarang Halloween dari kata All Hallows Eve ya. Tetapi di sini lihat semua roh diperkenankan manifest di bumi. Puncak perayaan Druid
Druid atau sekarang Wicca atau Halloween. Roh yang baik bisa menunjukkan jodoh. Nah, ini kayak ramalan-ramalannya. Dan membukakan rahasia masa depan. Makanya harus di-treat, dikasih makanan yang manis-manis supaya dia bisa nunjukin yang baik, karena dianggap di malam ini, malam Halloween ini, itu roh-roh orang mati itu muncul semua dari neraka, dari mana-mana. Dan kalau kita treat yang baik, maka dia akan menunjukkan hal-hal yang baik. Ya, ini yang dikatakan trick and treat. Ya, nanti kita lihat triknya di mana gitu loh. Dan roh yang jahat membawa petaka harus ditrik. Kalau ada roh jahat yang datang, yang membawa petaka, dia harus ditrik, yaitu manusia yang membuat dirinya tampak seperti setan agar tidak diganggu setan. Bahkan kalau perlu sampai berperilaku seperti setan. Itu sebabnya kita melihat bahwa dekor-dekor setan, penampilan-penampilan setan, ini adalah trik supaya roh yang jahat tidak menguasai seseorang. Nah, hati-hati dengan, nanti kita akan lihat pakaian-pakaian yang ada. Jangan dianggap remeh, saudara berpakaian-pakaian seperti ini. Bahkan mungkin di Indonesia sudah ada perayaan-perayaan Halloween. Anak-anak didandanin serem-serem. Tapi sebenarnya tahukah saudara bahwa berpenampilan seperti setan atau memakai baju-baju berpenampilan itu sebenarnya sebuah perangkap. Jangan dikira bahwa roh jahat tidak bisa menguasai. Seringkali kita menganggap remeh. Roh Kudus itu nyata. Malaikat itu ada. Supaya saudara lebih terbuka, dan bukan itu saja, saudara lebih mengasihi Tuhan, saudara lebih berhati-hati, dan saudara tahu bagaimana menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan ini. Kita lihat di sini bahwa roh jahat itu harus ditrik gitu dengan pakai pakaian yang serem-serem supaya tidak diganggu. Kalau perlu berperilaku kayak setan tingkah-tingkahnya gitu ya. Apa yang terjadi saat Halloween masa kuno, masa yang lalu? Kita lihat sekarang masa yang lalu. Roh yang baik dan jahat, dibilang kalau di situ kan ditreat untuk roh yang baik dan ditrik untuk roh yang jahat ya. Tapi intinya dua-dua ya setan gitu loh. Dan jika roh itu menuntut pengorbanan dengan maksud apapun, maka bentuknya adalah, jadi pada saat itu, pada festival Samhain itu ya, itu ada perayaan-perayaan, ada namanya bakar-bakaran gitu. Yang dibakar apa? Nah, ini kita lihat di sini. Yang dibakar itu adalah jadi bentuk kucing hitam, kuda poni, sapi, apapun diminta roh itu, bahkan gadis perawan dimasukkan kerangkeng dan dibakar hidup-hidup. Kerangkengnya kira-kira seperti ini. Jadi dari atas sampai bawah tuh dimasukin, ada manusia, ada hewan-hewan, dan di hari perayaan Samhain itu harus dibakar. Dan itu harus mati. Ya pasti mati lah. Nah lihat nih, kalau enggak anak perawan harus dibunuh. Jadi kita lihat di sini perayaan pada waktu itu. Jadi saudara, supaya saudara mengerti ini dasarnya, saudara tahu dasar daripada Halloween, akar daripada perayaan ini. Saya percaya tanpa saya ngomong, saudara akan bilang, ih aku nggak mau, anakku jangan pernah sampai ikut-ikut gitu. Dan kita lihat di sini bahwa Halloween kuno yang lain adalah jika orang tua menyerahkan dengan sukarela anak gadis perawan keluarga untuk dikorbankan, maka keluarga akan diberkati Samhain. Jadi kalau saudara punya anak gadis, harus dipersembahkan untuk dibakar. Karena supaya keluarga ini diberkati. Jadi istilahnya kalau orang Indonesia bilang jadi tumbal. Gitu loh. Jika keluarga tidak bersedia, imam druid boleh mengambil paksa gadis perawan tersebut untuk dikorbankan, namun keluarga dikutuk karena orang tuanya tidak memberi dengan sukarela, tapi anaknya diambil. Nah, beberapa ayah mencoba menyelamatkan putrinya dengan cara memperkosanya agar tidak lagi perawan, namun dengan resiko si ayah dihukum mati karena melakukan incest. Inilah origin dari trick or treat. Kita lihat di sini, Halloween itu berbahaya, sangat berbahaya. Jadi kita nggak bisa anggap ini lucu-lucuan, senang-senang kan anak kita dandanin seperti itu. Lihat, karena fokus daripada Halloween ini kalau kita lihat adalah pada kekerasan, pada ketakutan, pada okultisme atau sihir roh yang berbahaya. Kita lihat di sini, aspek dari
Jahatnya perayaan hari Halloween di zaman modern. Jadi spirit itu masih ada sampai hari ini karena terus disembah, terus diagungkan, terus dianggap ada terus dan tidak pernah tidak dipatahkan kuasanya. Ya, mari kita lihat di sini pengorbanan manusia. Lihat di zaman modern, di hari-hari Halloween, kalau mungkin ada lagi di dalam istilah yang lain itu hungry ghost. Saya menemukan juga di hari-hari ini, ya hari-hari sekitar Halloween ini, itu ada tabrak lari, seks bebas, pedofilia, ya, lalu kedagingan, penanaman nilai buruk pada anak-anak dan sebagainya, kecelakaan-kecelakaan. Sehingga sasarannya terutama yang saya lihat adalah generasi muda. Bukan berarti yang orang tua enggak, tapi istilahnya begini. Kalau yang muda tuh kan umurnya lebih panjang, meskipun kematian itu tidak tergantung umur juga. Yang udah tua sakit-sakitan udah pasti mati, belum tentu juga. Bahkan yang muda seger belum tentu juga dia tidak akan mati. Tetapi secara logika kita melihat bahwa orang-orang muda memiliki usia lebih panjang. Dan iblis sangat menyukai. Kenapa? Karena dia bisa tinggal lebih lama untuk beroperasi atau mengoperasikan dirinya melalui kehidupan generasi muda. Saya berdoa setiap orang tua mengerti tentang hal ini. Kalaupun pernah melakukan, ayo kita berdoa karena kuasa Yesus, darah Yesus itu lebih berkuasa dari apapun juga. Yang kedua adalah aspek modernnya itu okultisme, berpenampilan atau berlaku seperti roh jahat, meninggikan eksistensi iblis, sihir dan penyihir diberi tempat penyembahan berhala yang terselubung melalui pemberian permen. Ya menyepelekan murka Tuhan. Udah orang Kristen udah nggak mikir murka Tuhan. Jadi permen itu sebenarnya untuk treat gitu loh. Jadi ini sesuatu yang sangat berbahaya. Semua dilakukan dengan alasan komersial, hanya acara lucu-lucu dan sebagainya. Padahal ini dangerous spirit. Nah, saudara lihat gambar di sini ya, gimana lihat anak-anak didandanin seperti ini, boleh dilihat lagi tuh, lihat tuh seperti ini tuh. Ditaruh seperti pisau-pisauan, lalu bajunya, lalu didandanin serem-serem. Berarti kan di sini siapa yang ditinggikan? Iblis yang ditinggikan, roh jahat ditinggikan. Jangan dianggap ini sesuatu yang biasa dan ini sesuatu yang menarik karena perayaan. No way. Waktu saudara merayakan Natal, apa yang saudara rayakan? Kelahiran Yesus yang saudara hormati sebagai penyelamat dalam hidup kita. Waktu orang-orang Amerika biasanya merayakan Thanksgiving apa? Karena ucapan syukur, berkumpul keluarga, ada masa panen. Kalau hari Paskah kita rayakan kenapa? Karena karya salib Yesus. Kita boleh ada hari ini anugerah dan diselamatkan. Nah, kalau Halloween apa yang dirayakan? Perayaan setan, merayakan kematian, orang-orang mati, hidup roh-rohnya, dianggap begitu. Dan saudara tahu, yang mati sebenarnya udah gak ada urusan. Kita pengkhotbah menuliskan itu, ya. Tetapi masalahnya adalah, kembali lagi ingat, iblis itu penipu. Dan dia akan menipu pura-pura kayak suara mbah kita yang udah meninggal. Cuk, makasih ya, ayamnya yang hitam yang legam, begitu. Padahal itu suaranya bukan suara mbah kita, kakek kita, opa kita, enggak. Iblis ngikut-ngikutin. Dan ini yang harus kita tahu bahwa saya ingatkan lagi bahwa iblis adalah bapak penipu. Lihat di sini kostum penampilannya, serem-serem kan? Lalu kostum Halloween yang terbaik. Jadi biasanya di hari raya Halloween itu kan diadakan perlombaan kan. Bahkan di sekolah-sekolah juga sekarang diadakan perlombaan, ya kan? Perlombaan yang terbaik adalah kalau mengikuti petunjuk seperti ini. Ada petunjuknya. Untuk bisa jadi juara tuh petunjuknya gini. Top 5 kostum paling mengerikan sepanjang masa. Jadi saudara bisa lihat di sini. Di sini lihat nih gambar ini. Ini kalau mau jadi juara dalam kostum Halloween, unsur-unsurnya terus kayak gini. Saudara tahu simbol-simbol yang ada, sayap naga atau binatang itu memberi kesan kepada orang bahwa Anda tidak dapat dilatih dan tidak dapat
kendalikan. Dengan kata lain, roh pemberontakan itu. Yang kedua, menambahkan tanduk. Tanduk itu adalah lambang dari tanduk setan, warnanya merah. Memperjelas bahwa Anda datang langsung dari lubang neraka. So be careful untuk gambar-gambar, simbol-simbol yang ada. Saudara harus mengerti tentang ini. Jangan dianggap sepele. Saya tidak membesar-besarkan apa yang ada, tetapi saya berbicara berdasarkan pengalaman saya ketika saya mengalami orang-orang yang dilepaskan dari roh-roh seperti ini. Next, kita lihat cakar. Lihat di cakar di sini. Cakar manusia serigala yang kebesaran yang berfungsi ganda sebagai alat penganiaya dan goresan punggung ketika pekerjaan menjadi terlalu sukar. Untuk gores-gores. Ada satu pengalaman saya menemukan seorang anak remaja yang ketika dia tidak berprestasi seperti yang dia inginkan di sekolah, lalu dia marah. Kalau setiap kali dia kecewa, dia marah, dia akan puas ketika dia menggores-goreskan tubuhnya, tangannya dengan silet. Bahkan kalau ada darah, dia akan minum darah. Dan dia puas. Kenapa? Karena aku bodoh, aku tidak memiliki prestasi tinggi. Aku perlu disiksa. Dan hati-hati, hal spirit seperti ini. Lihat lambang-lambang daripada baju ini. Yang keempat, kalau mau jadi juara, pakaian-pakaian daripada Halloween harus ada unsur ini. Tengkorak atau tengkorak zombie dan tulang rusuk menunjukkan bahwa Anda tertawa dalam menghadapi kematian. Ini kematian di sini kematian kekal ya. Nah, tengkorak di dalam kitab Yehezkiel 36 juga ditulis, Yehezkiel 37. Tengkorak itu lambang daripada orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Hopeless, putus harapan. Dan itu yang selalu ditampilkan oleh iblis. Next. Lihat, sabit malaikat maut yang diasah untuk menghantui celah terdalam dari pikiran korban Anda. Jahat kan maksudnya, semuanya tuh simbolnya jahat-jahat banget. Gergaji mesin sepanjang 27 inci dari Leatherface akan menghasut timbulnya pembatalan di lingkungan manapun. Jadi selalu ada roh kekacauan, roh yang pemberontakan, lalu roh yang ketidaksukaan gitu ya, iri hati. Nah, ini semua ada di sini. Next. Sepatu Frankenstein untuk menambah tinggi badan yang menjulang atas anak-anak yang kecil. Ini kan berbicara tentang satu hal penipuan-penipuan yang ada. 8. Perlengkapan make up mencerahkan bagian dalam Anda. Joker yang terpelintir dengan menghiasi segala riasan di wajah dia. Saudara bisa lihat ini. Next. Sebenarnya kecap atau mungkin saus gitulah ya, saus tomat atau gel warna merah untuk noda darah pada kaki dan bibir Anda yang haus akan darah, haus akan pembunuhan darah. Lalu belati karet, ini simbol-simbol aja untuk menambah elemen Stephen King yang mengerikan di bagian tubuh luar Anda yang mengerikan. Jangan lupa untuk berjalan di sekitar lingkungan Anda dengan cara untuk menakuti dan diam-diam sebagai efek tambahan. Jadi seperti itu. Nah, inilah simbol-simbol yang ada dari Halloween. Kita lihat di sini ya. Yang paling disukai dari simbol-simbol ini salah satunya adalah Pennywise. Kita lihat Pennywise. Bisa tolong ditampilkan? Ini ranking-ranking yang kalau orang pada saat Halloween. Sudah cukup buruk bahwa 1 dari 3 orang Amerika ya, mungkin statistiknya yang sedikit agak miring ya, oke atau miring, takut pada badut. Tapi jika Anda melangkah keluar pintu Anda dengan berpakaian seperti Pennywise, badut terkenal dari film Stephen King, maka Anda mungkin akan membuat teman-teman Anda terkejut. Lihat badutnya, ini bukan badut lucu loh, badut serem. Nah, terus ini simbol mereka berpenampilan yang sering dipakai dalam Halloween. Michael Myers, pembunuh ini mengenakan topeng putih yang mengkhawatirkan tanpa emosi apa-apa. Apapun, meski sederhana, efeknya cukup dramatis. Jika Anda benar-benar ingin menakut-nakuti orang lain, Anda perlu memilih topeng yang paling otentik dan kemudian memasangkannya dengan jumpsuit ya, mekanik tua ya. Perhatikan
reaksi orang-orang. Jadi tujuannya untuk nakut-nakutin orang. Berpenampilan seperti setan yang kejam. Lalu next, Candyman, manusia permen. Lebih baik Anda mengenakan kostum ini. Ini saran-saran daripada orang-orang di Halloween kalau mau jadi juara nih. Ini mereka seperti ini ya. Jika Anda benar-benar seorang pemelihara lebah dan dapat dengan mudah dibuat dengan beberapa pilihan di lemari pakaian, namun suara yang dalam, jadi mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan. Sementara karakter yang satu ini telah mapan dalam kanon buku komik selama beberapa dekade. Pengambilan dramatis Heath Ledger benar-benar menyoroti pikiran jahat yang dingin dan korup ini mengenakan kostum, termasuk setelah setelan ungu dan riasan wajah bekas luka. Mungkin terlihat cukup mudah, tetapi kengerian sebenarnya berasal dari ekspresi sempurna dari kondisi mental yang tak kenal takut dan gila. Jadi kalau dalam Joker sendiri, saya belum pernah lihat film ini. Saya pernah lihat ekstranya yang cuma 1 menit, 2 menit, lalu saya baca referensinya. Kesimpulan saya adalah Joker seorang psikopat yang sangat kejam. Dan ini terkait dengan Halloween. Mari kita lihat terus, kita lihat apa pendapat dari Jack Roper, seorang pemimpin dari CARIS atau Christian Apologetic Research and Information Service. Dia katakan, lihat di sini, next bisa tolong tampilkan. Oh ini lihat nih penampilan seperti ini. Next, lihat. Ini Halloween seperti ini. Saudara lihat berbau dengan seks, kekejaman, kekerasan, okultisme. Next. Dan di zaman modern ini, di masa-masa seperti sekarang ini, banyak orang mengalami tabrak lari. Sebenarnya seringkali ini adalah satu rangkaian daripada perayaan Halloween tanpa disadari. Next. Lihat, apa kata Jack Roper di sini? The time of the year where you have the highest rate of satanic ritual crimes is Halloween. Serem kan? Waktu tahun di mana Anda memiliki tingkat tertinggi kejahatan itu pada saat ritual setan adalah Halloween. Lihat di sini. Sebuah produk sampingan yang tragis dari ketakutan dalam kehidupan anak-anak sendiri. Para remaja adalah minat akan keterlibatan pada fenomena gaib atau supranatural. Memang khususnya saya berbicara kepada anak-anak remaja dan orang-orang muda, sangat tertarik kepada hal-hal supranatural. Waktu saya berkumpul dengan anak-anak muda, mereka seringkali bilang, ayo dong Tante Betty cerita gimana orang-orang yang dilepaskan gitu ya. Dan mereka tertarik. Sebenarnya itu kalau kita pikirkan bukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang positif, asal kita bisa mengarahkan bahwa the supernatural power is only the Holy Spirit. Sehingga mereka akan mengerti tentang hal yang benar. Kita lihat di sini, apa kata Alkitab? Ini semua berbicara the source of Halloween is sihir. Ya. Sihir adalah kekejian. Saudara boleh foto, boleh screenshot, silakan saudara selidiki ayat-ayat ini. Yang kedua, pemakai sihir dan okultisme tidak akan mendapat bagian di surga. Ketiga, fokus pada Kristus, terang dan gelap tidak bisa disatukan. Lihat, orang Kristen berarti kita strictly harus berkata no untuk hal seperti ini. Karena terang dan gelap tidak bisa disatukan. Hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya ingatkan anak-anak Tuhan, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus, sebab Roh Kuduslah yang akan menuntun setiap kita. Lihat di sini bahwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang menyeramkan. Iblis itu pencuri, pembunuh, dan peminasa. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat bahwa iblis selalu ingin menipu, tujuannya apa? Supaya bisa nyuri.
Yang dia curi pertama kali adalah sukacita dan damai sejahtera kita. Nanti kalau itu kita tidak pernah selesaikan, berkembang lagi. Dia akan membunuh. Lalu dia mulai membunuh hubungan-hubungan kita dengan Tuhan, membunuh hubungan kita dengan keluarga, membunuh kesehatan kita, perekonomian kita, dan terus dia akan merajalela. Dan yang terakhir dia akan membinasakan, kita mati. Bukan mati yang biasa aja, tetapi bisa mengalami kematian kekal. Kita lihat di sini bahwa iblis akan selalu mencari kesempatan dapat menghancurkan kita. Saya mau mengajak setiap saudara untuk perhatikan ini, bahwa iblis akan selalu mencari kesempatan untuk dapat menghancurkan kita. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jelas sekali ini. Berarti waktu saudara mengikuti cara-cara perayaan daripada Halloween ini, maka apa yang dilakukan adalah saudara sedang membuka celah untuk si iblis masuk, mencuri dan membunuh dan membinasakan hidupmu. Dan saya berdoa supaya saudara berjaga-jaga tentang hal ini. Bahkan di dalam Lukas 4 ayat 13 mengatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kapan sih? Ini di Lukas 4 mengkisahkan peristiwa di mana ketika Yesus mengalami pencobaan waktu dia berpuasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Dan pada akhirnya iblis mundur karena Yesus bisa melawan, ya, menjawab semua tawaran-tawaran dia, bahkan menghardik, mengusir, tapi dia pantang menyerah. Dan apa yang dia lakukan? Dia katakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, ketahuilah, iblis sedang menunggu waktu terbaik untuk dia bisa masuk di dalam kehidupan kita, masuk dalam kehidupan keluarga kita, masuk dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan rohani kita. Lihat di sini apa yang dikatakan oleh Tom Sengwen. Dikatakan former Druid High Priest. Jadi bekas imam daripada Druid. Bilang gini, Halloween adalah murni dan benar-benar jahat dan tidak ada yang pernah kita miliki atau akan lakukan yang membuatnya dapat diterima oleh Tuhan Yesus. Lihat, dia akan melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi saya berdoa supaya di dalam hal ini saudara bisa mengerti. Lihat gini, bolehkah apakah pengikut Kristus boleh merayakan Halloween? Saudara bisa mengerti tentang hal ini, betapa jahatnya situasi ini. Dan saya bersyukur di sekolah minggu kita, anak-anak diberi pengertian seperti ini. Dan satu hal yang luar biasa, saudara bisa dengar, mungkin untuk kita memberi penjelasan sama anak-anak tidak mudah. Karena di sekitar kita sosial media dan yang lain-lain itu menyajikan hal-hal yang sangat menyenangkan dari Halloween. Kalau ada papa mama atau opa oma, ayo kita mulai. Dan kalau mungkin belum mengerti, ayo kita berdoa. Kalau mungkin ada di antara saudara yang sedang menyaksikan melalui YouTube channel, saudara pernah memakaikan anak-anak atau bahkan diri saudara waktu mungkin kecil remaja memakai kostum-kostum gini. Mari kita berdoa. Kita berdoa dan biarlah kiranya setiap unsur-unsur segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, kita patahkan kuasanya dan biarlah generasi orang-orang muda, the next generation, mereka bertumbuh sungguh-sungguh menjadi satu generasi yang memuliakan nama Tuhan. Kita lihat di sini bahwa ada banyak hal yang mungkin tidak kita ngerti. Bolehkah saya berdoa untuk saudara? Berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk anak-anakmu dipakai oleh Tuhan? Kalaupun ada di antara saudara, saudara nggak mengerti. Lalu saudara pernah memakaikan kostum-kostum seperti itu yang saudara sendiri tahu kan apa akibatnya. Ayo kita berdoa yuk. Dan saya ingin berdoa kalau ada di antara saudara, mungkin anak-anak, keluarga, bahkan diri saudara pernah memakai kostum-kostum ini, ikut-ikutan seperti ini, bahkan makan permen jangan dianggap biasa.
Dan kita perlu bertobat. Dan kita perlu katakan, Tuhan, ampuni karena aku nggak ngerti. Dan Tuhan lindungi anak-anakku. Ya, karena hari-hari yang jahat ini kita perlu mengenal tipu muslihat iblis supaya kita tidak tertipu. Yuk, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Mari angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau singkapkan perkara-perkara yang jahat daripada siasat iblis. Kami berdoa sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami pernah mengenakan kostum-kostum ini karena kami tidak mengerti kalau itu adalah satu siasat daripada iblis. Bahkan kami pernah mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Ampuni kami, dan hari ini kami minta kuasa darah Yesus untuk terus menyelubungi kami, anak-anak kami, keluarga kami, supaya kami boleh mengalami kemenangan. Kami berdoa untuk hari-hari ini, biarlah setiap anak-anak Tuhan boleh mengerti dan boleh mengalami kemenangan dan boleh berkata tidak terhadap hal-hal yang datang daripada kuasa kegelapan dan berkata yes, hal-hal yang datang daripada kerajaan Allah. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, dan Engkau urapi khususnya para orang tua, bahkan juga opa oma, untuk bisa mengajar the next generation tentang kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin.